Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat berweekend ria. Saatnya kita buat video lagi. Kali ini videonya bakal saya barengin dengan video pengumuman giveaway yang kemarin, yang bulan lalu. Ada 5 buah umpan sebagai hadiahnya. Link videonya ada di atas sini. Itu link video giveaway-nya, quiz giveaway-nya, pertanyaannya di atas ini link videonya. Nah, hari ini saya bakal umumin siapa pemenangnya. Sekalian saya juga hari ini bakal saya upload konten processing stick bite. Gimana memprosesnya? Sebelum saya lanjut, jangan lupa support channel ini dengan aktivasi notifikasi loncengnya, dengan klik tombol lonceng di sebelah biar suaranya teng tong. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau pengen ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Yuk kita ikuti prosesnya. Sampai jumpa di prosesnya. Dadah. Ya, kita awali prosesnya dengan memanen bakalan stick bait yang sudah dilapisi oleh gel coat. Gel coat ini adalah campuran dari resin dan beberapa bahan lainnya, sehingga si body dari stick bait ini yang berbahan dasar kayu ini lebih tahan terhadap benturan dan guncangan kehidupan ke depannya. Ya, kita panen dulu nih. Dibuka-buka dulu supaya lebih gampang processing berikutnya, processing paintingnya supaya lebih gampang. Ya, setelah itu proses berikutnya saya duduk dulu, benerin rambut, dipegang-pegang, diraba-raba. Ya, naik itu timba yang sangat-sangat luar biasa dekil. Itu isinya air, sedikit sabun dan amplas. Kita amplas body si stick bait ini supaya lebih kasar, cukup kasar aja sih, supaya tujuannya bikin kasar ini biar lapisan catnya itu lebih kuat nempel, karena setelah ini bakal mau di semprot dengan cat. Nah, ini diamplas-amplas, sambil juga kalau ada yang kurang rata diratain pakai amplas. Kita sikat pakai amplas dengan grade atau tingkat kekasaran 360. Nah, ini ditunjukin kan tuh. Ini caranya gitu. Proses ngamplas ini sebenarnya lama banget, dan ini adalah proses yang menentukan hasil dari finishing kita. Jadi sebaiknya dilakukan dengan sabar. Ini kelihatan cepat karena memang saya percepat videonya, saya percepat 2 kali. Jadi ini benar proses-proses yang benar-benar memakan waktu dan tenaga. Itu tangan saya sampai keluar keringat loh tuh. Benar-benar capek. Saking capeknya ngamplas ini, saya dari duduk kayak begini nanti sampai bangun. Nah, tuh kan bangun, saking capeknya, duduk salah, bangun salah, ternyata tetap capek. Intinya konsisten gosok terus sampai hasil yang kita inginkan kita dapat. Semangat. Proses ngamplas ini juga
bisa jadi terapi buat kita yang punya emosi atau dendam-dendam yang tertahan, bisa diluapkan atau dilampiaskan pada media yang kita amplas. Kita gosok sampai halus. Nah nih sudah halus kan. Lanjut kita gantung di tempat cat kita supaya gampang. Kita pasangin kawat di bagian ekornya untuk memudahkan handling si umpan ketika kita cat. Nah ini dipasangin kawat. Nah tuh kelihatan kan kawatnya, digantung, dilurusin, terlihat ganteng. Dipegang-pegang lagi, oh ternyata masih ada yang kasar, sangat-sangat kurang ajar. Diamplas lagi, akhirnya diamplas, digosok dengan penuh emosi sampai halus. Ya sudah halus, ternyata kotor, dilap menggunakan baju bekas. Jangan pakai baju baru, karena baju baru digunakan setelah hari raya. Gunakanlah baju bekas. Ya setelah itu kita tunggu sedikit kering, nanti kita mulai proses pewarnaannya. Ya, untuk lapis pertama ini bukan cat, ternyata ini adalah cleaner. Cleaner itu untuk membersihkan sisa-sisa lem, sisa-sisa lemak-lemak dari atau sisa-sisa keringat yang nempel di body stick bed ini, supaya nanti catnya juga menempel dengan maksimal. Kita semprot pakai cleaner dulu, agak merata, pelan-pelan, slow but sure, perlahan tapi pasti. Yang penting pasti-pasti meski perlahan. Berikutnya baru kita semprot menggunakan cat super white, warna super white dari Createx, supaya nanti ini nggak menguning. Si gel coat ini kan bahannya resin, takutnya nanti menguning. Kita lapisi tipis saja menggunakan cat dengan warna super white. Kalau super white itu cenderung warnanya bukan putih kekuningan, tapi putih kebiruan. Jadi putih agak-agak semu-semu biru gitu deh. Ini supaya menghindari warna yellowing nanti ketika umpan ini disimpan cukup lama.
Setelah itu kita lapisi menggunakan special effect putih atau yang biasa dibilang dengan mutiara. Kita gunakan di sini mutiara yang berbahan dasar NC. Jadi ini cat mutiara ini saya buat sendiri, saya racik sendiri, bukan cat mutiara yang ada di toko-toko. Kenapa? Karena kalau yang ada di toko-toko itu bisa ada yellowing efeknya. Ketika disimpan terlalu lama dia bakal cenderung menguning. Nah kalau ini saya buat sendiri, jadi saya racik sendiri, dari serbuknya terpisah dengan pelarutnya juga terpisah. Harapan saya ini bisa bertahan lebih lama dan hasil efeknya juga lebih kuat karena serbuk mutiaranya saya tambahin cukup banyak, jadi cukup tebal. Jadi efek dari si mutiaranya ini, marbling mutiaranya itu sangat-sangat ketara. Proses berikutnya adalah kasih GID atau semprotkan fosfor pada bagian perut. Kenapa saya tidak semprotkan ke semua bagian? Karena saya pengen, ini kan floating, jadi umpan floating ini ketika ditarik dia akan sedikit tenggelam dan zigzag, kemudian kita stop dia akan keluar lagi. Jadi saya ingin mendapatkan efek kerlap-kerlip ketika dia nyelam saja, dia kelihatan agak sedikit-sedikit menyala di bagian perutnya yang bentuknya seperti garis itu kan bentuknya seperti garis. Nah saya ingin dapetin efek GID-nya di sana aja, jadi saya nggak semprot full. Kalau disemprot full bisa sih, asal ada tambahan biaya aja. Karena GID yang saya pakai juga lumayan menguras dompet harganya. Oke, kita lanjut sekarang proses pemberian motif dasar dari umpan stick bait ini. Nah, saya pakai masking dari isolasi kertas yang dilipat menjadi dua kemudian disobek untuk bikin efek Nemo. Saya mau bikin white Nemo, cuman yang saya gunakan untuk variasi warnanya adalah warna mutiara emas. Jadi kalau nanti setelah di finishing dia nggak akan terlalu kelihatan, tapi ketika kena cahaya dia bakal kelihatan perbedaan warnanya, tapi tidak terlalu ketara juga sih. Jadi ada corak tapi nggak terlalu kelihatan banget pattern coraknya, ya biar unik-unik gitu.
Lanjut kita selimutin umpannya supaya nggak kedinginan karena kelamaan sendirian. Jadi kita selimutin ini tujuannya untuk bikin sisik di umpan ini. Saya biasanya bikin sisik itu menggunakan mutiara juga, tapi menggunakan mutiara yang opposite warnanya. Tadi yang pertama menggunakan mutiara putih, terus mutiara emas untuk motifnya. Sekarang kita menggunakan mutiara biru untuk sisiknya, sehingga ada perbedaan nanti ketika di finishing. Di bagian kepala sedikit saya beri warna aksen hitam, dan di bagian perut sedikit saya beri aksen warna pink. Kenapa saya kasih warna hitam? Karena nanti di atasnya itu bakal ada stiker chrome yang menjadi pembanding warna. Jadi kalau kita kasih warna putih, kita taruh stiker chrome, dia tidak akan terlalu pop up, stiker chrome-nya tidak terlalu terlihat. Jadi kita kasih warna hitam supaya lebih kelihatan. Nah, ini sekarang kita tempel bagian kepalanya nih. Jangan khawatir kalau kelihatannya kurang rata, tapi itu nanti ketika kita finishing lagi dia bakal jadi rata. Tenang aja, ikuti aja prosesnya. Nikmati. Kita pasang stiker dulu sekarang. Ini stiker insangnya. Ini saya desain sendiri. Kemarin sempat ada protes juga sih, bahwa desain saya mirip dengan salah satu brand lure di luar. Ini pure saya desain sendiri. Saya senang banget dengan gurat-gurat tegas seperti ala-ala Jepangan, jadi saya buat seperti itu. Nah, itu tadi catnya ternyata belum kering, terus saya pegang, jadi sedikit ngelupas. Untungnya nanti ketutup sama stiker insang ini dan stiker mata. Nah, karena tadi yang saya bilang sebelumnya itu kan dasarnya hitam, tujuannya ngasih hitam ya untuk ini, supaya si stiker itu kelihatan, stiker chrome-nya kelihatan. Ada perbandingan warna di sana. Nah, sekarang kita tempel dulu nih bagian reflektor bagian perutnya. Itu ada langsung saya buat desain sendiri juga. Itu langsung ada gurat-guratnya supaya memudahkan kerja atau aplikasinya, supaya juga cepat. Kerjaan cepat karena aplikasinya cepat. Tinggal buka perlahan tapi pasti, jangan gerasa-gerusu, nanti malah stikernya putus. Karena stiker ini tipis dan renyah. Kalau tanya di mana buatnya, saya beli bahannya sendiri, kemudian saya bawa ke tukang cutting sendiri. Sebenarnya alat cutternya ada di rumah sih, alat laser cuttingnya ada di rumah. Cuman permasalahannya laser cutting saya lagi rusak, nggak tahu kenapa. Jarumnya itu nggak mau kerja dengan baik. Nah, ini untuk sisi sebelahnya ditempelin juga. Jangan ragu, jangan sampai bergelombang. Kalau bergelombang itu bakal ribet. Nah, ini saya sedikit setting supaya tidak melebihi terlalu jauh. Dibuka sedikit, tapi tidak ada josnya, walaupun dibuka sedikit. Tempel yang rata. Hati-hati tuh, bisa lah. Nah, itu saya maksudnya, jangan dipaksakan dulu, lebih baik diraba-raba, ditekan-tekan sampai terpasang maksimal atau nempel maksimal, baru kita buka. Bisa. Oke. Mantap. Hasilnya rapi, cerdas, cemerlang, berkilau, bercahaya.
Lanjut pasang mata. Ini juga matanya saya desain sendiri, sedikit lonjong, beda dengan mata-mata stick bed lainnya. Ini menggunakan yang warna hologram dengan ada aksen hitam di dalamnya. Nah, ini dia nih setelah dipasang. Untuk pemasangan yang berdua saya nggak akan jelasin lagi karena prosesnya sama juga seperti yang pertama. Berikutnya nih tuh pasang mata lagi kan. Jadi saya nggak jelasin yang ini. Prosesnya sama, tinggal pasangin, cocokin. Kalau sudah cocok, tempel maksimal supaya tidak ada gelombang. Nah, lanjut kita sekarang pasang brandnya. Nama brand umpan terkece di Indonesia, Ballistic Lure. Kalau mau tahu silahkan kepoin IG-nya, Instagramnya di @ballistic_lure, @ballistic_lure. Silahkan kepoin IG-nya, di sana bisa dilihat update-update pengerjaannya. Ada nomor adminnya juga di bio-nya. Nah, ini kelihatan kan fosfornya. Ini dengan ruang kamar yang masih ada cahayanya, jadi tidak akan kelihatan maksimal, tapi sudah kelihatan lah. Oke, selanjutnya kita tanda tanganin supaya kelihatan keren. Sebentar lagi yang dinanti-nanti oleh Om dan Tante penyimak bakal saya tayangin. Apa itu? Adalah pengumuman pemenang giveaway. Ini dia 5 pemenang giveaway-nya. Silahkan disimak nama-namanya. Terima kasih sudah berpartisipasi dan sudah berjuang dengan gigih untuk menjawab serta spamming di kolom komentar pada episode balistik yang ke-30. Sekali lagi selamat buat yang sudah menang. Silakan diikuti tata caranya untuk ngirim alamatnya ke DM Instagram Ballistic Lure. Silakan disimak dengan baik. Oke, lanjut proses berikutnya, yaitu adalah penyemprotan atau spraying clear coat. Kenapa harus di clear coat? Karena kalau nggak di clear coat, nanti ketika dikasih resin likal atau dilapisi dengan resin, itu bakal lari-lari atau bahkan hilang warna dari umpannya. Ini karena proses reaksi dari si likal dengan cat. Nah, ini dilapis beberapa lapis aja. Ini sekalian ada beberapa umpan yang saya coating 2 kali supaya lebih ciamik hasilnya. Nah, ini untuk vlog kali ini saya cuman kerjain 2 aja. Sekalian juga ngerjain custom, orderan custom. Ballistic juga punya produk custom, di mana produk tersebut bisa kalian pilih sendiri blanknya. Terus bisa kalian tentukan sendiri warnanya, plus dikasih nama dan tante di bagian tubuh umpan itu, entah itu di punggungnya atau di perutnya, tergantung dari sisi mana yang bisa dikasih namanya. Jadi benar-benar umpan tersebut autentik banget, sangat menciri kepemiliknya.
Oke, sekarang sudah selesai di coating menggunakan clear coat. Ini di hasilnya, nggak usah tebel-tebel, tipis aja, 2-3 lapis supaya terlindungi dan cukup untuk nutup stikernya. Tapi nggak mesti dicari ratanya, yang penting sudah merata, sudah keseluruhannya udah tersemprot oleh clear coat, jadi nggak ada masalah ketika nanti kita bakal ngeresin. Untuk yang mau tahu proses gimana cara ngeresinnya, sudah ada di vlog-vlog sebelumnya, bisa dibuka channel saya. Jangan lupa di subscribe, dicek di sana ada cara meresinnya. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Dadah.